Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Nah, pagi-pagi kayak gini paling semangat kalau kita tuh belanja ke pasar ya gitu, karena barang-barangnya selain masih pada komplit, juga sayurannya tuh masih pada seger-seger nih. Kalau pagi-pagi tuh lihat deh, jengkol, terong, semuanya masih pada seger banget dan fresh banget. Dan sekarang aku udah ada di toko langganan aku. Di sini tuh menjual berbagai macam sayuran dan sayurannya juga lumayan komplit. Selain ada sayuran juga di dalam itu ada kayak bumbu-bumbu kering kayak kemiri, terus kacang tanah, terus ada kerupuk-kerupukan juga, saus-saus juga. Nah, di sini juga ada kayak ikan-ikan asin ya, ikan asin peda, teri, cucut, pokoknya komplit banget deh. Ada juga mie, terigu, tepung-tepungan, terus juga di sini juga ngejual kayak bumbu-bumbu bubuk kayak gitu deh. Pokoknya komplit banget, makanya aku nggak pernah kemana-mana selain ke toko langganan aku. Nah, sekarang aku lagi pilih-pilih timun karena aku lagi butuh timun untuk lalapan. Aku pilih-pilih sih yang muda-muda gitu ya. Nah, ini aku lagi kasih ke si abangnya supaya di kilo ini ada berapa, karena aku di sini tuh belinya tuh nggak yang per kilo gitu ya, tapi secukupnya aja gitu. Jadi aku perlunya segimana, terus ditimbang, terus dihargain berapa gitu. Terus juga aku lagi milih-milih tomat juga nih gitu. Pokoknya hari ini aku mau belanja kayak bumbu-bumbu dapur karena semuanya udah habis di kulkas gitu, stoknya tuh udah pada habis. Makanya sekarang aku mau belanja bumbu dapur. Nah, sekarang aku juga lagi pilih-pilih cabai merah. Ini cabai merah nih penting banget nih buat bikin sambal atau bikin balado-balado. Di rumah tuh pokoknya udah kosong banget deh kulkasnya. Ini aku beli tuh cuman 4.000 lah gitu. Pokoknya aku tuh pilihnya tuh secukupnya aja. Nanti dihitung sama abangnya berapa beratnya, langsung dihargain deh. Terus juga aku juga beli itu tuh rawit domba. Aku sekarang sih pakainya lebih senang pakai rawit domba ya gitu, karena walaupun harganya memang agak sedikit mahal, tapi pedasnya tuh luar biasa gitu. Jadi walaupun sedikit tapi benar-benar pedas gitu. Nah, di sini juga aku beli bawang merah. Bawang merah ini seperapatnya tuh 7.000, tapi aku belinya 10.000 aja. Jadi agak lumayan banyak. Terus bawang putih jangan lupa, ini penting banget buat masakan. Kalau nggak ada bawang putih kayaknya ada yang kurang ya. Ini aku beli bawang putihnya tuh cuma 3 bunder aja. Terus aku juga beli tempenya 2 keping aja. Terus aku juga beli bihun. Aku beli bihunnya tuh 4 keping. Ini tuh bihun jagung. Dan ini dia belanjaan aku. Tuh ada bawang merah, bawang putih, tempe, cabai merah besar, cabai keriting, ada rawit domba, terus ada timun, terus juga ada tomat. Dan aku juga beli 1 renceng sambal terasi ABC, terus ada lada bubuk juga, dan beli sasa santan biasa ya. Ini kan hari Jumat, jadi aku mau bikin nasi kuning. Hari ini aku mau bikin nasi kuning nih. Jadi udah deh, jadi sekarang si abang-abangnya mau ngitung dulu. Ini aku mau bayar-bayar dulu. Jadi sampai jumpa di rumah dan lanjut kita masak. Sampai rumah aku langsung gerak cepet aja. Jadi sekarang aku mau cuci beras dulu karena kan aku mau bikin nasi kuning ya gitu. Jadi step pertama tuh aku cuci beras sampai bersih. Dan menurut aku kalau bikin nasi kuning itu kan sebenarnya sama aja kayak bikin nasi uduk ya gitu, cuman perbedaannya itu di warnanya aja gitu. Jadi kalau nasi kuning itu kita tinggal tambahin kunyit. Dan menurut aku sih perbedaannya sih cuman itu ya, tapi nggak tahu deh menurut kalian perbedaannya apa sih nasi uduk sama nasi kuning. Setelah berasa bersih, sekarang aku langsung masukin aja ke dalam wok pan. Jadi sekarang aku mau ngaronin nasinya dulu ya. Nah, ini langsung aja aku tambahin serai, terus kaldu bubuk, kaldu ayam maksudnya. Ini aku pakai 4 bungkus. Terus aku tambahin sasa santan. Ini yang instan aja. Tapi kalau misalkan kalian mau yang fresh santannya ya nggak apa-apa, karena aku maunya nggak mau ribet, jadi aku pakai sasa santan. Terus juga pakai kunyit bubuk nih. Aku pakai kunyit bubuk desaku. Terus tambahin air, diaduk-aduk.
karena ini kayaknya kurang kuning, makanya aku tambahin lagi kunyitnya. Jadi aku pakai 2 bungkus ya. Kunyit mereknya Desaku, tapi mereknya apa aja sih. Terus aku juga tambahin garam. Dan ini ada yang aku lupa tambahin daun salam, dan ini aku baru ingat. Untung aja ingatnya tuh sebelum dimasak ya gitu. Kalau aja nggak ingat, ini aku nggak tahu nasi kuningnya jadi apa, pasti kurang harum deh. Bikin aronnya udah selesai. Sekarang aku mau ngerendam bihun. Ini bihunnya aku pakai 4 keping. Terus aku tambahin aja air. Ini air mentah aja supaya bihunnya tuh lebih lunak ya. Nah, sambil nunggu bihun, sekarang aku mau potong-potong tempe. Pokoknya menunya tuh biasa aja gitu, kayak yang sebelum-sebelumnya. Jadi menunya tuh cuman ada tempe orek, bihun, telur dadar, sama lalapan dan sambal. Pokoknya simpel banget ya gitu. Tapi kalau kalian mau tambahin menu yang lainnya kayak ayam goreng atau apapun itu ya terserah gitu. Karena sebenarnya kan kalau nasi kuning atau nasi uduk itu kan sebenarnya macem-macem ya. Lauk pauknya gitu. Kalau aku sih maunya yang simpel-simpel aja. Nah, ini aku mau goreng dulu tempenya. Tadi udah selesai aku potong-potong. Kita goreng aja sampai kering. Sambil nunggu tempenya kering, sekarang aku mau cek dulu ini nasi aronnya sampai mana, apakah airnya sudah menyusut, karena kan harus tetap diaduk-aduk karena takutnya kan bawahnya tuh gosong ya, namanya juga nasi aron gitu. Jadi kalau ketelatan dikit pasti takutnya gosong. Nah, ini dia penampakannya, tuh kuningnya udah cantik banget, udah kayak nasi kuning beneran ya, emang beneran sih. Jadi ini kita tinggal nunggu airnya menyusut aja. Setelah itu kita angkat. Lanjut, sekarang aku lagi potong-potong perbawangan, bawang merah, bawang putih, sama cabai merah. Ini aku mau bikin bumbu tempe orek. Jadi aku tuh kalau bikin tempe orek tuh emang simple banget, cuman bumbunya tuh bawang merah sama bawang putih aja, sama cabai dikit supaya bukan lebih pedas tapi lebih manis aja, ada warna merah-merahnya. Karena kalau mau pedas itu kan sebenarnya pakai rawit ya. Tapi aku pengen anak aku tuh makan, jadi nggak terlalu pedas gitu kalau cabai keriting kayak gini. Nah, ini kayaknya tempenya udah mateng, jadi aku angkat aja. Dan aku juga tadi kan potong-potongnya tuh nggak terlalu tebal gitu, jadi agak tipis-tipis gitu supaya tempenya lumayan kering. Dan sekarang aku mau ngegoreng tempe yang sisaan tadi. Ini kita masukin aja semuanya. Kalau udah kayak gini kita tinggal tunggu aja ini sampai kering. Setelah itu langsung diangkat. Tempenya udah matang semua. Sekarang aku mau tumis bawang-bawangannya dulu, bawang merah, bawang putih. Ini kita tumis sampai kering, sampai benar-benar harum. Nah, teman-teman, ada yang sama juga nih bikin orek tempenya tuh sesimpel ini kayak aku gitu. Karena kan biasanya juga ada juga tuh yang bikin orek tempe tuh kayak bumbunya tuh diulek gitu kan. Terus juga ada yang pakai kemiri juga gitu. Terus ada yang bikin tempe kering yang asam manis, ada juga yang kayak gitu. Pokoknya macam-macam ya kalau orek tempe mah, tergantung seleranya kita kayak apa. Nah, setelah kering aku langsung masukin aja cabai merahnya dan aku langsung masukin tempenya. Jangan lupa tambahin kaldu, kecap, dan sedikit air supaya kecapnya meresap ya. Langsung deh diaduk-aduk. Kalau udah kayak gini sih tinggal cek rasa aja. Dan ini kayaknya kurang kecap, makanya aku tambahin kecap. Dan ini kayaknya orek tempenya udah mateng, jadi aku langsung matiin aja kompornya dan langsung aku sajikan. Lanjut menu kedua, sekarang aku langsung numis bumbu aja. Ini aku mau bikin bihun. Bumbunya juga simpel banget dan udah pernah aku share juga gitu. Jadi kalian cek aja di video-video aku sebelumnya. Daun salam masuk, kemudian serai juga masuk. Ini langsung kita aduk-aduk aja sampai harum. Nah, terus kalau udah kayak gini, langsung aku tambahin kaldu bubuk.
Ini aku pakai 1 bungkus aja karena takut keasinan ya. Terus juga aku tambahin sedikit aja garam dan langsung tambahin kecap. Tambah air sedikit, diaduk-aduk lagi dan langsung masukin bihun yang udah ditirisin tadi ya. Nah, di sini tuh aku lupa banget masukin lada bubuk. Jadi aku keingetnya tuh pas bihunnya tuh udah mateng. Padahal aku pernah bilang di salah satu video aku kalau bikin bihun itu kuncinya tuh harus lada bubuknya tuh harus berasa gitu. Nah ini aku tuh lupa gitu masukin lada bubuknya, nggak tahu kenapa. Jadi rasanya tuh agak sedikit kurang gitu. Tapi lain kali kalau kalian mau bikin bihun jangan lupa dikasih lada bubuk dan ketumbar bubuk sedikit aja supaya lebih mantul. Ini tuh kalau ini tuh kurang, aku bilangnya tuh ini kurang ya. Walaupun ini kurang, tapi ini tuh masih bisa dimakan dan masih bisa dinikmati gitu. Ya namanya juga masak ya, nggak selalu melulu harus sempurna gitu. Kadang ada kekurangan, terus kadang juga bisa gagal juga gitu. Jadi ya dinikmati aja, yang penting makanannya nggak mubazir dan masih bisa dimakan. Dan ini bihunnya udah mateng. Sekarang aku mau sajiin aja di mangkok. Ini mangkoknya agak lumayan besar karena bihunnya kan lumayan banyak ya. Menu selanjutnya sekarang aku mau bikin dadar telur. Dan itu lagi ngoles-ngoles minyaknya ke teflonnya karena teflonnya juga udah aku cuci ya dan aku malas ganti, makanya aku pakai teflon yang sama. Dan ini telurnya aku pakai 6 butir. Aku langsung kocok aja semuanya, terus ditambahin garam sama merica. Kenapa aku campur si telurnya? Karena aku pernah bikin telurnya tuh satu persatu gitu ngocoknya dan itu memakan waktu lama banget. Jadi biar simple makanya aku kocoknya tuh digabungin dan langsung kita bikin adonan kayak gini nih. Dan karena aku pakai teflonnya tuh ini yang ukuran 24, jadi si telurnya tuh jadi tipis banget gitu hasilnya. Kayaknya aku salah pakai teflon ya, karena biasanya juga aku kan pakai teflon tuh yang ukurannya tuh kecil gitu. Jadi si telurnya tuh nggak terlalu tipis, lumayan tebal juga. Jadi aku saranin kalau kalian mau bikin dadar telur kayak gini yang tipis, biar nggak terlalu tipis, kalian pakai teflonnya tuh yang ukurannya maksimal itu ukuran 20. Nah semuanya udah digoreng dadar telurnya. Sekarang tinggal aku potong-potong dan ini aku lagi gulung telurnya. Aku gulungnya tuh ditumpuk aja. Jadi tadi aku itu dapat 8 lembar dadar telur dan kita potong aja tipis-tipis kayak gini kayak mie. Dan setelah itu aku langsung potong-potong timunnya aja untuk lalapan. Dan timunnya ini tuh masih muda banget, rasanya tuh masih crunchy dan kriuk-kriuk gitu. Pokoknya masih enak banget. Ini aku pilihnya sengaja yang muda-muda. Habis ini aku juga mau langsung bungkus-bungkusin nasi kuningnya untuk segera dibagi-bagi. Karena kalau kesiangan juga takutnya udah keburu sarapan gitu. Makanya aku harus cepet-cepet supaya mereka bisa sarapannya tuh nasi kuning. Dan ini aku udah selesai masukin nasi kuningnya tuh ke dalam box. Jadi isinya tuh sama aja kayak biasanya, cuman yang ngebedainnya itu nasinya. Biasanya nasi uduk, kalau sekarang itu nasi kuning. Jadi di dalamnya tuh kayak ada orek tempe, terus bihun, telur, sambal sama lalapan. Jadi sekarang aku tinggal tunggu anak aku, dia lagi beres-beres dan siap-siap mau sekolah, lagi pakai baju dulu. Sebelum mereka sarapan aku mau suruh mereka tuh nganter-nganter nasi kuningnya. Nah ini anak aku yang kecil lagi belajar, kayaknya dia lagi baca-baca buku gitu. Tapi aku mau suruh dulu dia untuk nganter-nganterin nasi kuning ini, takut keburu siang. Jadi mereka tuh nganternya tuh ke yang deket-deket rumah aja ya, karena kalau yang jauh tuh biar nanti aku yang nganterin gitu.
Sekarang aku mau beres-beres dulu yang perlu diberesin biar nggak terlalu berantakan. Ini ada sisa beberapa nasi kuning, biar nanti aku yang anterin aja. Karena anak-anak juga udah keburu siang, takutnya kesiangan gitu, jadi mereka juga harus sarapan. Terus aku sempat nganterin ke rumah Nin, tapi ini Ninnya nggak ada di rumah, dia lagi pengajian bulanan katanya pagi-pagi gini. Untungnya ada Om Jaki, jadi aku titipin aja ke Om Jaki. Dan dia kayak mau buru-buru gitu pergi, tapi aku suruh anterin ini ke Engki dulu karena Engki tuh sebenarnya ada di depan, dia lagi nongkrong di warung gitu. Jadi ya udah kita titipin aja ke Om Jaki. Nah ini waktunya anak-anak aku tuh sarapan karena udah siang juga dan udah harus berangkat sekolah. Dan sekarang aku lagi siap-siapin dulu sarapan untuk mereka. Nah jadi anak aku yang 2 ini tuh beda banget ya seleranya. Jadi yang kecil itu dia lebih suka sama bihunnya aja. Dan yang besar dia tuh lebih suka sama telur dadarnya aja gitu. Jadi mereka tuh kurang suka gitu sama nasi kuning yang paket komplit gitu. Makanya mereka lebih memilih apa yang dia suka. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting dimakan dan yang penting sarapan. Karena sarapan itu penting ya teman-teman, apalagi kalau mau sekolah kayak gini nih. Terus aku siap-siapin juga nih minumnya biar nggak teriak-teriak minta ini minta itu. Jadi aku cukupin dulu apa yang mereka butuhin. Kalau semuanya udah beres, sekarang kita biarkan aja mereka sarapan dengan tenang karena aku mau lanjut ngerjain kerjaan di dapur. Kalau kalian bisa lihat itu di dapur tuh masih berantakan banget, cucian piring juga masih numpuk, terus sampah juga belum dibuang, namanya juga masih pagi banget. Terus juga aku kan baru selesai masak gitu, pasti berantakan banget gitu. Tapi sekarang aku mau segera ngeberesin semuanya supaya semuanya itu cepat selesai. Makanya aku suruh anak aku tuh makan sendiri karena biasanya nih anak-anak duluan disuapin nih. Tapi karena aku masih repot, jadi mereka makan sendiri. Nah teman-teman, sarapan apa pagi ini? Kalau masalah sarapan mah biasanya kan macam-macam ya. Ada yang sarapannya tuh biasanya pakai nasi, ada juga pakai nasi uduk kayak gini atau nasi kuning. Ada juga yang nggak bisa makan berat kayak makan roti ataupun susu gitu. Tapi apapun sarapannya, kalian tetap harus sarapan, apalagi kalau mau pergi sekolah kayak gini biar belajarnya tuh lebih konsentrasi gitu. Nah ini anak aku yang pertama udah selesai, tinggal anak aku yang kedua. Nah kalau udah sendiri kayak gini, anak aku yang kedua tuh suka gabut gak jelas gitu tuh. Coba deh diperhatikan. Nah dia tuh jadi bisa joget-joget, terus kisbay-kisbay sendiri, terus juga bisa sarang-heo sendiri, terus motor-motoran sendiri. Tuh coba dia lihat. Aku juga yang ngeditnya tuh baru tahu gitu, kok dia bisa kayak gini gitu. Dan yang anehnya lagi dia tuh kayak ngobrol sama seseorang gitu. Jadi kayak punya temen, terus punya ketawa-tawa sendiri, terus kayak lagi ngajak ngobrol gitu sama temennya. Jadi kayak serem gitu gak sih? Terus dia tiba-tiba ciluk bak sendiri dong. Tuh coba deh kalian tebak, itu dia ciluk bak sama siapa? Sama dirinya dia sendiri. Tapi yang namanya anak kecil kayaknya juga dia punya imajinasinya sendiri, terus juga punya hayalannya sendiri. Semoga ini cuma hayalannya dia, punya teman gitu. Karena dulu aku juga pernah tuh waktu kecil, aku tuh pernah suka ngomong sendiri gitu kalau lagi di kamar mandi. Jadi aku tuh suka ngebayangin ngobrol sama seseorang gitu padahal gak ada siapa-siapa. Jadi itu cuma imajinasinya aku aja. Dan semoga ini juga cuma imajinasi anak aku. Dan kalian tuh pernah juga gak sih ngalamin kayak aku gitu waktu kecil, ngomong sendiri sama ngebayangin punya temen hayalan? Ya udah, daripada tambah ngelantur, jadi kayak mendingan aku udahin aja videonya karena udah panjang juga durasinya, dan anak-anakku juga udah mau pergi sekolah, dan ini yang kecil-kecil juga udah selesai sarapannya. Jadi terima kasih sudah mengikuti kegiatan aku hari ini, sudah
menonton videonya sampai akhir juga. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.